Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Ali Mahrus dan rekan Faisal Ahmad Jayadi. saya selaku ketua tim dan Mas Faisal selaku anggota tim. Di sini kami salah satu penerima hibah karya inovasi laporan 2026 yang berjudul Sistem Monitoring Psikologis Mahasiswa berbasis Machine Learning pada Laboratorium Pendidikan. Yuk, mari kita inti proses pembuatan alatnya. Kegiatan praktikum atau ujian praktikum yang kompleks seperti OSCE, CBT, atau penanganan bahan kimia memicu stres akut dan beban kognitif yang tinggi pada mahasiswa, beresiko menurunkan performa klinis dan memicu insiden ketika di laboratorium. Nah, kondisi saat ini, pengawasan laporan masih bersifat observasional subjektif. Instrumen psikometrik standar bersifat retrospektif yang diukur setelah kegiatan praktikum berlangsung. Kemudian, alat medis pengukur stres juga masih bersifat intrusif yang mengganggu pergerakan. Tujuan dari perwarupan neurograd ini adalah membuat sebuah alat yang wearable, non-intrusif berbasis machine learning untuk mengklasifikasikan sebagai screening awal tingkat stres mahasiswa secara akurat dan juga real time. Nah, dampaknya mendigitalisasi sistem pengawasan ketika laboratorium sehingga intervensi pencegahan kecelakaan atau kepanikan dapat dilakukan berbasis data atau data driven. Ini adalah produk kami dari Laboratorium 6, Sistem Deteksi Psikologis Mahasiswa atau NeuroGuard. Sistem ini kita buat dengan menggunakan Arduino IDE sebagai Arduino kode untuk membangun firmware di dalam SP32 nya. Selain itu, kami juga men-setting VPS server dan juga MQTT pada dashboard PowerShell untuk VPS-nya NeuroGuard.id dan juga VPS dari Cloud Market. Kita setting di sini, kita integrasikan dengan machine learning dan kita lihat hasilnya setelah ini. Oke, dan inilah hasilnya. Kita hidupkan alatnya, kemudian kita lihat sesi monitoring pada dashboard website-nya. Setelah alat menyala, nanti dia akan terhubung ke WiFi. Kita menggunakan konsep WiFi Manager juga, jadi ketika kita berpindah tempat tidak akan susah untuk harus upload kode ulang, jadi kita bisa fleksibel. Kemudian NeuroGuard ini cukup simple, dia dapat diakses monitoringnya lewat website, jadi berbasis web browser, bisa diakses dari Google Chrome maupun dari Firefox, jadi cukup memudahkan dalam monitoring mahasiswa oleh laboran. Di websitenya kita dapat mengakses neuroguard.id/dashboard, di mana di dashboard ini itu menampilkan dashboard kondisi psikologis mahasiswa, dan catatan status dashboard ini itu hasil screening awal berbasis biosinyal, detak jantung, dan konduktivitas kulit mahasiswa. Jadi bukan diagnosis medis ataupun dari psikolog. Kemudian tanda hijau ini dia itu berarti statusnya terhubung dengan broker MQTT dan yang cukup real time. Setelah alatnya nyala, dia akan menunggu machine learning atau dia datanya sudah masuk tapi proses machine learningnya dia belum berjalan. Untuk bisa menjalankan, kita dapat melakukan pada sesi ujian. Jadi setelah sesi ini kita dapat membuat sebuah sesi untuk mahasiswa. Contoh, sebagai seorang laboran, device ID-nya nanti ada beberapa, ada 10, kita pakai yang satu dengan jenis ujiannya, bisa disesuaikan. Kemudian kita mulai sesi. Nah, setelah mulai sesi ini akan ada proses kalibrasi. Jadi ketika ada mahasiswa baru yang baru pakai ini, dia akan dikalibrasi untuk mencapai akurasi yang cukup stabil. Dan di sesi ujian ini juga ada aktivitas atau history yang sudah mahasiswa masukkan di sini atau yang pakai ini. Kemudian di riwayat data itu juga bisa terlihat jumlah data yang telah masuk di sistem ini untuk nantinya diolah
datasetnya dengan machine learning agar hasilnya juga lebih akurat, bisa diekspor dengan format CSV. Kemudian ini juga ada riwayatnya dari nilai HR, HRV, GSR, statusnya apa, video flash, dan juga tersimpannya di jam berapa. Cukup real time karena ini menggunakan MQTT broker yang kita build sendiri. Nah, kalibrasinya nanti akan sampai 100%, setelah itu baru bisa digunakan. 100% nya itu sekitar 90 detik. Kemudian ada nilai head rate-nya, HRV-nya, kemudian GSR-nya juga masuk di sini. Kemudian ada grafik HRV dan GSR lead time, jadi tahu grafiknya itu seperti apa mahasiswanya. Kemudian juga ada log data untuk data yang masuk ke websitenya ini dari perangkat-perangkat yang telah terhubung. Apabila nanti banyak perangkat yang terhubung, ini juga akan statusnya tidak offline, tapi nanti jadi akan ada, nah seperti ini, ada statusnya normal, ada waspada atau kritis. Dari nilai yang real time ini nantinya akan ada ringkasan sesi ujian di sini, di mana nanti kita sebagai laporan bisa melakukan tindak lanjut apabila status dominasi sepanjang sesinya itu apa. Jadi karena psikologis mahasiswa itu kadang naik turun, bisa saja tiap detik tiba-tiba lonjakannya naik, tapi bukan karena dia lagi stres, tapi mungkin lebih kepada anxiety yang dia itu fake, kan ada fake sama flag, jadi bisa jadi yang fake. Nah, untuk keyakinan model ini seperti ini. Jadi dari machine learningnya nanti yang melakukan prediksi data, dia nanti kondisinya apa, seperti itu.